Selamat pagi. Pagi. Sebelumnya saya akan melakukan wawancara kepada kakak. Sebelum itu kakak boleh memperkenalkan diri? Boleh, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Anastasia Laban, saya kuliah di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dan saat ini saya semester 7. Oke, kakak udah semester 7. Kalau boleh tahu, waktu kakak kan udah semester 7 nih. Waktu kakak KKN dari pihak kampus menetapkan kakak di mana sih? Kalau dari kampus kita kan kebetulan ada 3 prodi nih di kampus. Yang pertama Peksos, Resos, sama Lindeasos. Kebetulan kakak Peksos, kakak ditempatinnya di Cianjur deh. Oh, di Cianjur. Iya. Oke, berarti kemarin waktu gempa kakak terkena dampak. Iya, kebetulan kita pas lagi di Cianjur dong. Oke, bagaimana sih reaksi kakak? Bagaimana sih waktu terjadi gempa kakak lagi di mana sih? Waktu kejadiannya itu kita habis beruntung banget, kita bersyukur di jalan yang habis pulang dari rumah RW, ketua RW untuk melakukan pendataan kan. Jadi kita pas lagi di jalan nih tiba-tiba datang gempa pas kita di di depan Gapura yang untuk menunggu angkot mau pergi ke kota, kita ada urusan lagi. Tiba-tiba datang gempa dan pasti kita panik dong ya. Bukan hari pertama kalinya kita ngerasain gempa atau bencana alam dan itu berada di desa orang lain gitu. Jadi kita kan panik, shock karena jauh dari orang tua gitu. Waktu itu bagaimana sih reaksi teman-teman atau reaksi kakak tersendiri, bagaimana sih waktu terjadinya gempa itu? Kalau reaksi kakak pasti ya kayak tadi ya, panik. Kalau teman-teman kakak mereka sampai pada nangis gitu, lari-larian, nelpon sambil nelpon orang tua sambil nangis ya. Orang tua juga kan jadi ikut panik ya, ada di kampung mendengar kabar gitu. Ya itu sih panik. Atau kalau boleh tahu sebelum terjadinya gempa mungkin udah ada peringatan kah dari pihak RW atau BUMN gitu? Udah ada peringatan atau belum? Kalau untuk peringatan sih nggak ada, tapi kita sendiri udah ngerasain gitu seminggu sebelum gempa yang gedenya itu. Emang setiap jam 2 subuh itu pasti selalu ada goncangan, tapi itu nggak terlalu kencang, pelan gitu. Jadi kayak udah dikasih pertanda gitu 1 minggu sebelum kejadian itu. Jadi sebelum 1 minggu sebelum kejadian gempa itu udah ada terjadi goyangan-goyangan seperti itu. Dan kalau boleh tahu bagaimana sih reaksi warga sekitar yang tiba-tiba mereka terjadi gempa seperti itu? Ya mereka juga pasti pertama shock juga sih ya, karena mereka juga bilang ini baru pertama kali. Dan kita juga yang melihatnya sih, mereka ada yang berdarah-darah di kepala, kena bangunan, bahkan juga sampai ada yang meninggal di tempat. Pasti kan mereka semua panik gitu lah. Setelah terjadinya gempa, kalau boleh saya tahu bagaimana sih kondisi warga, kondisi bangunan-bangunan rumah-rumah warga itu hancur sekali atau bagaimana sih Kak? Kalau untuk di desa saya sendiri hampir 90% itu rumah hancur parah. Emang benar-benar hancur parah banget, ambruk dan banyak banget yang rata sama tanah gitu. Dan untuk kondisi warga, mereka sampai sekarang juga, kemarin kita masih kontak-kontakan sama anak karang-karang di sana. Goncangan masih ada, jadi mereka sampai sekarang masih ngungsi gitu loh di posko-posko. Ya, tapi poskonya itu yang punya mandiri, bukan dari kayak pemerintah lagi. Sampai sekarang masih ada gempa-gempa sedikit seperti itu? Iya. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu berapa lama sih bantuan dari pemerintah datang setelah gempa? Kalau untuk bantuan sih puji Tuhan lancar. 1 hari setelah kejadian besoknya langsung bantuan sudah mulai datang dari pemerintah. Mungkin tapi bukan langsung dari presiden ya, dari perangkat-perangkat desa dulu, baru makin ke atas besoknya makin banyak bantuan. Contoh-contoh bantuannya seperti apa aja sih Kak? Kalau untuk bantuan sih sembako, yang pastinya sembako, terus tenda, untuk kasur, pakaian-pakaian bekas juga dikasih, untuk air minum, dan keperluan bayi yang lainnya, dan untuk ibu-ibu hamil juga disediain dari pihak masih dari desa-desa sekitar ya. Kalau menurut kakak sendiri sebagai pihak yang udah terkena dampak, sekaligus kakak juga menjadi sukarelawan gitu buat gempa tersebut, apa sih harapan kakak buat Cianjur ke depannya? Harapannya ya kita berharap semoga Cianjur cepat pulih, bukan cuma Cianjur ya, habis dari Cianjur kan kemarin Garut juga kena ya. Jadi semoga lah gempa jangan ada lagi, cukup sekali itu aja dan cepat pulih gitu sih, dan masyarakat Cianjur makin kompak lah ke depannya. Aku ucapin terima kasih banyak nih buat kakak yang sudah mau saya wawancarain, dan semoga dari sesi wawancara kita ini ada boleh hikmat yang diambil, dan harapan kita berdua, harapan kita semua nih Cianjur boleh menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama deh.